Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arija dari kelas 2C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi perkuliahan pertemuan kedua tentang hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SH.MH beserta dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emrindi Aridayandi SH.MH. Sumber hukum pidana KUHP di Indonesia berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Peraturan-peraturan di luar KUHP seperti halnya Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya ada hukum adat atau hukum pidana yang tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukumnya terdapat pada pasal 131 IS. Dan dewasa ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3. Pengertian hukum pidana atau strapreh. Hukum pidana atau ius poenale yaitu keseluruhan peraturan yang memuat keharusan dan larangan, dan bagi mereka yang melanggarnya diancam dengan pidana berdasarkan asas legalitas. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Selanjutnya ada hukum pidana formil atau ius poeniendi, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak-hak negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Contohnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi dua, yaitu pembagian yang bersifat umum, yaitu berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai dengan 103. Yang kedua, bagian khusus yaitu mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai dengan 488 tentang kejahatan. Dan diatur dalam buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Hukum pidana berdasarkan berlakunya. Yang pertama, menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Menurut tempatnya atau locus delicti, yaitu daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, dan juga udara di wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas. Yang pertama ada asas teritorial yang terdapat pada pasal 2 KUHP. Yang kedua ada asas personal atau nasional aktif yang terdapat pada pasal 5 KUHP. Yang ketiga ada pasal perlindungan atau nasional aktif yang terdapat pada pasal 4 dan pasal 7 asas universal. Dan yang kelima ada ekstradisi atau penyerahan bantuan hukum yang bersifat internasional. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.